atas perintah Yosef ini. Lalu kalau kita berpikir lagi, kalau kita berpikir secara normal ya, ini kan kasus pembunuhan. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang ini. Jangan bosan-bosan, kita sudah melihat siapa para pelaku sesuai versi Danu. Nah, yang tentunya kebenaran apapun itu dalam kasus Subang ini adalah di pengadilan nanti. Tapi kita semuanya jangan patah semangat sebelum diadakannya persidangan. Kita akan melihat lagi tentang masalah prarekonstruksi dan juga rekonstruksi. Yang tentunya ini adalah versi Ramdhanu atau Danu. Karena kalau versi Pak Yosef beda lagi, ya kan? Oke. Nah, teman-teman, ketika saya membaca dan juga melihat di berbagai keterangan media dan juga saya melihat sendiri langsung ke lapangan, yaitu rekonstruksi waktu itu. Nah, di sini saya melihat bahwa ini bisa disimpulkan antara percakapan Danu dan juga Yosef. Ternyata kalau saya teliti, di sini Ramdhanu ini atas perintah dari Yosef Hidayah. Nah, itu teman-teman. Oke, saya akan bacakan di sini bahwa seorang Yosef Hidayah ini menyuruh Ramdhanu alias Danu mengambil golok dengan kalimat "Nu pangyandakeun bedog". Artinya, "Nu tolong ambilkan golok". Ya kan? Nah, ini kan berarti Danu disuruh oleh Yosef Hidayah mengambilkan sebilah golok. Baik. Lalu Danu mengambil golok di dapur dan Danu ini yaitu mengambil golok di bawah meja dapur. Jadi ada sebilah golok di bawah meja dapur, disuruhnya oleh Yosef untuk diambilkannya. Lalu yaitu Danu kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa golok atau bedog. Yaitu ketika sampai di ruang tamu, Danu alias Ramdhanu ini bermaksud menyerahkan golok tersebut kepada Yosef, namun kemudian direbut oleh saudara Arigi. Nah, ini versi Danu teman-teman ya, ceritanya versi Danu ketika kita melihat dalam rekonstruksi. Waduh, dalam hal ini kita melihat Danu ini disuruh-suruh. Bahkan ada sebuah cerita, waktu itu juga sudah banyak dibahas oleh para YouTuber, bahwa Ramdhanu ini pengen pulang. Bilangnya itu, "Mang, saya mau pulang." Nah, kata Pak Yosef, jangan dulu pulang. Bereskan dulu di rumah ini atau di tempat kejadian perkara, yaitu disuruhnya untuk menciprat-cipratkan air di TKP tersebut. Nah, ini apa tujuannya? Ternyata kita bisa menyimak. Ini ada proses penghilangan jejak. Baik mungkin itu ada yang mengerti sidik jari, apakah di sana Ramdhanu dibantu oleh siapapun di sana. Ada lagi selain Arigi Abi yang disebutkan Danu, orang lain lagi yang mengerti sidik jari, mengerti jejak, segala macam. Ya kan? Akhirnya kasus Subang ini blur. Segala macam pun hilang, seperti itu. Nah, Danu ini sudah pengen pulang, cuman dilarangnya oleh Yosef. Kalau kita simpulkan, berarti Ramdhanu ini atas perintah Yosef ini. Lalu kalau kita berpikir lagi, kalau kita berpikir secara normal ya, ini kan kasus pembunuhan. Ini membunuh seseorang, membunuh manusia, bukan membunuh hewan. Ini Ramdhanu kenapa tidak kabur? Tidak meminta pertolongan kepada tetangga, kepada siapapun, lari seperti itu. Ini malah membantunya. Malah mau disuruh apapun itu. Nah, ini pun menjadi tanda tanya besar. Tapi intinya kebenaran ini akan kita lihat nanti di pengadilan. Ini sangat seru sekali teman-teman, perdebatan antara dua kubu, yaitu kubu Danu dan Yosef. Ini akan ada menuai perdebatan. Dan saya yakin, karena Pak Rohman dari sekarang ini kan sudah ngotot ya, keterangan Danu ini bohong, tidak ada bukti, tidak apapun itu. Ini saya yakin di persidangan akan dicecar oleh Pak Rohman Hidayat Danu ini dengan pertanyaan-pertanyaannya, apa buktinya segala macam. Ya, kita intinya lihat saja nanti di persidangan, teman-teman. Sekarang sambil menunggu persidangan, ya kita agar jangan sampai tenggelam kasus ini, kita bahas kembali dengan analisa-analisa yang kita pahami seperti itu. Oke. Nah, lalu teman-teman, ini kalau saya melihat di sini, Danu ini terus-menerus
disuruh oleh Yosef Hidayah, yaitu mengambilkan golok, dan golok itu diambil oleh saudara Arigi. Baik, lalu Yosef memerintah saudara Ramdhanu, yaitu untuk menunggu di luar. Nah, dengan bahasa seperti ini, nu antosan di luar. Artinya, nu tungguin di luar. Kemudian Danu keluar lewat pintu depan dan kembali ke tempat semula, yaitu di garasi dekat kebun. Mungkin juga di sini nih, ini fotonya. Menunggu dekat kebun. Itu di malam hari. Tentunya gelap di sana. Danu disuruh nunggu di belakang. Lewat jalan depan, langsung mungkin berputar ke garasi, menunggu di dekat dapur di luar. Seperti ini. Tidak ada siapapun di situ, tidak terlihat Arigi, Abi, apalagi Ibu Mimin tidak ada di sana. Tapi entah mereka mungkin di dalam, sesuai dengan versi Danu. Danu menunggu ya, dekat pohon tersebut. Itu gelap teman-teman, pastinya. Karena kan di malam hari ya. Nah, sesudah itu, lalu Danu mendengar dari arah dalam rumah suara keributan cekcok antara Yosef dengan korban Tuti Suhartini. Kemudian Danu masuk ke dalam rumah dengan lewat pintu depan yang sudah terbuka, dan setelah masuk ke ruang tamu, lalu Danu melihat keadaan di ruang tamu dalam keadaan gelap, namun masih ada cahaya lampu dari arah garasi yang tembus ke jendela samping ruang tamu. Ini berarti dalam keadaan remang-remang mungkin ya, jadi pantesan tidak terlihat dari luar, tidak terdengar tetangga, terus di malam hari, dan waktu itu memang di tahun 2021 bulan Agustus itu sangat-sangat dilarang sekali untuk berkumpul, keluar rumah kan waktu PPKM darurat waktu itu ya teman-teman. Iya, ini kan waduh luar biasa, bisa jadi di sana sepi sekali di malam hari. Nah, Danu masuk ke ruang tamu, melihat ada Arigi dan juga Abi, dengan posisi Abi duduk di kursi dan Arigi di samping. Di sampingnya Abi Aulia. Danu melihat saudara Yosef Hidayah posisi berada di dekat ruang TV sedang cekcok berselisih dengan korban Tuti, dan saudara Danu itu dengar perselisihannya. Berarti mungkin cekcok masalah uang ya, masalah apapun itu. Karena begini, waktu itu curhatan Yosef di Pecel Lele juga kan berbicara tentang masalah uang. Ya mungkin seperti ini, Mamang sudah tidak punya uang lagi. Seperti itu. Mamang dijatah oleh ibu dan juga Amel. Seperti itulah curhatnya, dan itu sudah kita bahas. Nah, teman-teman, jadi di sini sesudah Danu yaitu melihat mereka berdua, yaitu Arigi dan Abi, ini cerita Danu, duduk di sana dan Pak Yosef lagi berselisih di dekat ruang TV. Di sana Pak Yosef mengatakan bade nyunkeun artos ke Amel, yang artinya mau minta uang ke Amel. Nah, korban Tuti menjawab, nggak ada, teu aya apa, seperti itu. Di sini tertulis seperti itu dengan bahasa Sundanya dan juga terjemahan bahasa Indonesia ya. Teman-teman pasti pahamnya. Nah, tidak ada. Berarti Pak Yosef meminta uang kepada Ibu Tuti dan Amel, kata ibu tidak ada, seperti itu. Oke, nah lalu Danu mendekat dan melihat yaitu Yosef Hidayah menuju kamar korban Amel, namun dihalangi oleh korban Tuti, kemudian keduanya saling dorong. Berarti Pak Yosef mau ke kamar Amel, entah itu ada cerita mau mengambil uang katanya yang di kamar Amel tersebut, ya kan? Nah, ini cerita versi Danu nih teman-teman, kita bacakan. Lalu Ibu Tuti mendorong Yosef sampai posisi terdorong ke kursi di meja makan. Ya kan, itu ruangannya nggak besar-besar amat ya kalau kita melihat dari tayangan YouTuber yang lain. Itu kecil ya teman-teman, masuk dari ruangan dapur juga gelap. Langsung ada kamar di situ. Dan ada juga kamar utama, ada ruangan tamu, ada kamar mandi. Jadi nggak terlalu besar-besar amat sih ruangannya. Ya meskipun mungkin agak remang-remang juga, tentunya kelihatan lah kalau pas eksekusi seperti itu. Namun yang jadi seram ya, di sana kan di kamar waktu itu ada cipratan-cipratan darah
di kasurnya kamar Amel juga ada darahnya seperti itu. Dulu sudah ditayangkan dan juga ada tuh di MBS kalau tidak salah ya. Itu komplit sekali. Ruangan tamu, ruangan makan, lalu kamar mandi dan juga kamar tidurnya Ibu Tuti dan Amel di sana. Di situ banyak sekali darah. Nah, kalau kita melihat dari rekonstruksi ini, yaitu Ramdhanu ini disuruh A, disuruh B, disuruh C oleh Yosef Hidayah. Kalau kita melihat teman-teman, tapi terutama yang paling seram disuruh mengambil sebilah golok itu teman-teman. Nah, oke. Lalu Muhammad Ramdhanu mendekati dan melihat Yosef, yaitu masuk ke kamar Amel dan dihalangi Ibu Tuti, lalu di sana saling dorong. Nah, Yosef dengan posisi tangan kanan, Arigi Pratama sambil memegang golok, disembunyikan di belakang punggungnya. Dan setelah dekat saudara Yosef Hidayah atau di ruang TV, Arigi menyerahkan golok yang dipegangnya kepada Yosef dengan posisi Arigi sebelah kanan dan Yosef Hidayah. Lalu Arigi Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri saudara Yosef. Lalu Yosef langsung mengayunkan tangan kanannya yang sudah memegang golok dengan arah ayunan dari atas diarahkan ke kepala korban Tuti dan mengenai bagian kening. Nah, bagian kening korban Tuti ini sebanyak 1 kali dan sempat korban Tuti mengerang kesakitan. Jadi dihantam itu sambil berdiri ya. Di sini cerita. Ini versi Danu. Tapi yang lebih jelas nanti kita tunggu di pengadilan. Ini akan seru sekali teman-teman perdebatan. Apakah yang sudah dijelaskan Danu ini benar dan tidak? Intinya di pengadilan nanti. Sudah tidak bisa kita bayangkan lagi ketika mereka berdua duduk di kursi panas, dicecar oleh hakim dan juga mungkin di sana ada kuasa hukum ya udah komplit sekali dan para saksi ratusan dan juga barang bukti. Kita tunggu saja kapan digelarnya persidangan, ya semoga sesudah Hari Raya Idul Fitri ini, ya kan, agar cepat atau di pertengahan ini seperti itu. Itulah keinginan masyarakat. Baik teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali. Ini masih panjang, masih banyak bahasan ya, sambil nunggu persidangan. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.